Guru kita menjelaskan di dalam kitab Fadilus Syuhur, ya, masih di dalam bab hormat, min sya'nil muridi ayyakul syekhi lima. Salah satu adab murid, tingkah murid, murid ini jangan sampai berkata kepada gurunya lima. Kenapa? Kotuk sama sekali. Jangan pernah memprotes seorang syekh mursyid. Apapun keputusannya, apapun maklumatnya, apapun arahan-arahannya, seorang murid tidak boleh protes sama sekali. Kok guru begitu, kok begitu, begitu, begitu. Enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh seorang murid mengkoreksi keputusan guru. Toh guru kita pengersa apa sudah menyampaikan. Semua yang disampaikan oleh Abah itu dari Abah Anom. Semua dari Abah Anom. Maklumat, arahan, perintah, semuanya ini dari Abah Anom. Ya, kalau mungkin ada amalan yang ditambahin dari juru zamannya Abah Anom, itu ya karena perintah Abah Anom. Kalau mungkin ada yang dikurangi, itu semua dari Abah Anom. Ada maklumat ini, itu semua dari Abah Anom, bukan pribadi Abah Aos. Maka kita sebagai murid yang cerdas, jangan sampai ngeyel, jangan sampai kok begitu. Ya, tidak boleh bagi seorang murid mengatakan kenapa kepada gurunya. Telah sepakat al-asyah, syekh-syekh ahli toreko, ala anna kulla muridin qala syekh lima la yuflihu fit tariq. Telah sepakat guru-guru kita, guru-guru syekh-syekh kita, syekh-syekh ahli toreko, bahwa seorang murid yang berkata kepada gurunya lima, kenapa? Itu la yuflihu fit tariq. Dia tidak akan merasa bahagia di dalam bertoreko. Dia protes terus. Ya. Dia tidak akan berbahagia. Jadi gimana kita patuh aja sami'na wa atona. Semua yang disampaikan adalah dari Abano. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hakikatnya dari Allah. Maka semuanya di dalam toreko itu adab. Semuanya adalah adab. Kunci keberhasilan seorang murid adalah adab kepada gurunya. Kalau kita beradab kepada gurunya, berarti kita beradab kepada Allah. Tapi kalau kita su'ul adab kepada guru, mengecewakan guru, protes terus kepada guru, ini juga sama dengan memprotes Allah. Itu dosa menurut ahli Torekoh. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi murid yang kurang ajar, mengecewakan, tidak beradab. Kalau kita menjadi murid ini tidak beradab kepada guru mursyid, sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, sebanyak apapun amaliyah kita, maka tidak akan ada gunanya. Ya, dalam satu keterangan, kalau seseorang ini mengecewakan gurunya, kurang adab kepada gurunya, maka dia pastikan akan mendapatkan tiga hal. Mendapatkan tiga hal. Ini juga di dunia pesantren juga masyhur. Siapa yang mengecewakan gurunya, siapa yang su'ul adab kepada gurunya, siapa yang selalu memprotes keputusan gurunya, tiga hal ini sudah dia pasti dia dapatkan. Apa? Yang pertama, ilmu yang dia dapatkan tidak akan bermanfaat. Ya. Sehebat apapun dia, sepinter apapun dia, kalau dia mengecewakan gurunya, pasti ilmunya tidak akan manfaat. Ya, karena apa? Ya, karena ilmu yang buat dirinya saja nggak manfaat. Ya, karena selalu membangkang guru, suul adab kepada guru, bagaimana dia memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi kuncinya ini ada.
Jangan sampai kita su'ul adab kepada guru. Ilmunya nggak bakal manfaat. Meskipun kita punya segudang ilmu. Ya, gelarnya deret. Tapi kalau tidak adab kepada guru, nggak bakal manfaat. Ya, ilmunya nggak bakal manfaat. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain? Ya, sedangkan untuk dirinya saja ilmunya nggak manfaat karena dia membangkang kepada gurunya, karena dia su'ul adab kepada gurunya. Yang kedua, salah satu akibat ya orang yang su'ul adab kepada guru tidak menjaga adab kepada guru. Apa yang kedua akibatnya? Yang pasti dia akan dapatkan segala ucapannya nggak bakal didengar oleh orang lain, nggak bakal masuk kepada hati orang lain. Ya. Jadi orang yang su'ul adab kepada guru, omongannya nggak bakal didengar, omongannya nggak bakal direken oleh orang-orang yang mendengar. Ya. Ini akibat dia mengecewakan guru. Kok bisa? Iya, bagaimana suaranya dia, pendapatnya dia, omongannya dia akan didengar. Sedangkan dia sendiri tidak mendengar perintah gurunya, tidak mendengar nasihat gurunya. Maka seorang ikhwan, seorang murid sepinter apapun, kalau dia mengecewakan gurunya, su'ul adab kepada gurunya, maka ucapan-ucapan, meskipun dia keluarin dalil macam-macam, nggak bakal didengar oleh para jamaah. Itu semua imbas. Ya. Dia sendiri nggak dengar perintah gurunya, nggak dengerin dia su'ul adab kepada gurunya. Maka dia ngomong sehebat apapun. Pidatonya mungkin hebat, ceramahnya mungkin luar biasa. Tapi nggak akan memberikan manfaat kepada orang lain. Nggak bakal didengar. Itu semua imbas efek daripada dia tidak mendengarkan omongan dari gurunya. Nah, yang ketiga, orang seorang kalau tidak menjaga adab kepada gurunya, dia su'ul adab kepada gurunya, mengecewakan gurunya. Ini yang paling juga ya bahaya. Dia akan meninggal dalam keadaan bangkrut. Meninggal dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Ya. Maka ada seorang santri yang dia santri ini sebenarnya pinter. Ya. Dia ini pinter. Banyak teman-temannya yang belajar sama dia. Tapi rupanya kepintaran ini akan dia menghilangkan adabnya kepada guru mursyid. Dia banyak memberikan pengajian di luar sepengetahuan guru mursyid. Bahkan seorang murid yang pintar ini sudah mulai meremehkan gurunya. Ya. Bahkan puncaknya kekurangan ajar seorang murid ini, dia manggil gurunya namanya aja. Dia tidak mengambil syekh lagi. Dia tidak mengambil guru lagi. Kalau sekarang tidak memanggil abah lagi, panggil namanya doang. Ya. Lah ini kan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu bersama kita, yang sekarang belum mau ikut guru kita. Mereka ngomongnya itu, kalau manggil guru kita macam-macam. Ya. Ini memanggil seorang syekh dengan namanya aja, ini kurang ajar. Ya. Maka kata Syekh Muhammad Ali berkata, kata beliau Syekh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali, "Man nada syekhahu bi ismihi lam yamut hatta yadzuqal faqru al-ma'nawi minal ilmi." Siapa orang yang kurang ajar, memanggil gurunya dengan namanya doang, ya, manggil namanya doang, tidak pakai syekh, ya, tidak pakai abah, tidak pakai yang beradab, manggil namanya doang. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali, lam yamut hatta yadzuqal faqra
al-maknawi. Maka dia tidak akan meninggal sehingga dia merasakan kefakiran secara makna baik ilmu maupun materi. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kan ada seorang yang kelewatan, mentang-mentang merasa dirinya lebih pintar dari gurunya, merasa wawasannya lebih hebat daripada gurunya, sehingga dia gurunya yang tadinya manggil guru, manggil namanya doang. Ini nggak ada adab sama sekali. Orang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Ali, dia tidak akan merasakan mati, tidak akan mati sebelum dia jatuh miskin. Ya, sebelum dia jatuh miskin merasakan fakir dalam hidupnya, baik fakir ilmu maupun fakir harta materinya. Inilah hati-hati kita. Ya, makanya kemarin itu Abah menyampaikan jangan panggil Abah kepada selain Abah Aos. Ya, jangan panggil Abah. Ya. Jangan panggil Abah selain Abah. Tidak ada Abah yang lain. Tidak ada Syekh yang lain. Kecuali guru kita pengersa Abah. Syekh Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghawas. Ya. Jangan ada panggil Abah. Panggil Kiai. Ya. Ya. Panggil Kiai. Kiai Anu, Kiai Anu. Jangan Abah. Ya. Jadi kadang-kadang ada. Nah, jadi kadang-kadang ada. Dia sendiri di grup udah manggilnya Abah ini, Abah ini, Abah ini. Jangan. Eh, itu namanya ingin guru, kurang adab. Ya, kurang adab kepada guru. Kita ini semua murid. Yang abah, yang syekh adalah guru kita. Sehebat apapun kita, semasyhur apapun kita ini tetap murid. Tidak boleh ada yang manggil abah. Ya, maka kalau kita misalnya dipanggil abah, kita harus tegur yang manggil. Jangan manggil abah kepada saya. Abah itu Abah Aos, bukan yang lain. Ya. Itu harus ditegur. Jangan malah bangga, malah bangga dipanggil Abah. Jangan, nggak boleh, itu kurang adab. Makanya maklumatkan itu guru kita. Jangan panggil Abah kepada selain Abah Aos. Ya, siapapun dia. Ya. Meskipun ada orang tuanya sendiri, umpama seorang anak manggil, sudah terlanjur manggil Abah, sekarang ganti bisa Abi, Bapak, dan lain sebagainya. Ya, jangan bikin tandingan. Ya, kita manggil Abah. Kadang-kadang orang kata Abah, lah Abah yang mana? Abah yang mana? Kata Abah, kata Abah. Ini kurang adab. Oleh guru kita sampaikan. Abah kita cuma satu, yaitu Abah Aos. Selain Abah Aos, entah itu orang tua kandung kita, entah itu guru kita, pembimbing kita, di majelis-majelis kita, di rodo-rodo kita jangan manggil Abah. Pada wakil talkin pun jangan panggil Abah. Ya misalnya Abah ini, Abah Rusdi, Abah ini, enggak boleh. Sekarang Abah Jagat aja jangan. Ya sekarang panggilnya Kiai Al-Amin. Ya, panggilnya Al-Amin. Ya. Jadi tidak boleh. Kita harus mensatu. Abah kita cuma satu. Ini dalam rangka apa? Adab. Dalam rangka adab kita. Supaya apa? Supaya kita ini ilmunya manfaat, ucapannya didengar oleh orang lain, supaya kita tidak meninggal dalam keadaan bangkrut, tidak punya ilmu, tidak punya materi. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, kita tingkatkan adab kita kepada guru, kita ikuti selalu petuah-petuah beliau, kita ikuti arah maklumat-maklumat beliau, jangan pernah protes, jangan pernah nentang, supaya kita menjadi orang yang berbahagia dalam bertarekat ini, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wallahu alam, purnamanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslim. Allah